Sebelumnya takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini sayangnya karena yang lain suaranya nggak dengar. Jadi tidak masalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan, sahabat-sahabatku semuanya yang lebih tua dari saya, yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang sebaya dengan saya, yang saya hargai, yang saya hormati, yang saya cintai, yang lebih rendah umurnya dari saya. Intinya, mengamalkan hadis, yang tua dihormati, yang lebih kecil disayangi, yang bersama-sama ini saling menghargai. Intinya kita semua mudah-mudahan disatukan Allah di dunia ini dalam ridhonya, di akhirat dikumpulkan dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para guru sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah, sebagian baru jumpa pertama kita di Murtako ini, tapi sebagian sudah biasa jumpa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkenan sekali lagi menyatukan kita di dunia dalam ridhonya, dikumpulkan kita besok di akhirat dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Mengenai takwa, ini puncak sebenarnya, puncak dari tujuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun jenis syariat Allah, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, apa saja itu tidak terlepas dari takwa. Dari takwa. Maka oleh sebab itu pesan-pesan Allah pun, pesan Rasul itu juga tetap takwa. Saking pentingnya masalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hubungan antara Ramadan, ya pasca Ramadan, kemudian dalam wabah corona, dengan kualitas dan kuantitas takwa kita, jelas ini perlu kita gambarkan. Yang pertama, sadari oleh kita semua bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah ini Allah beri fasilitas. Saya selalu mengatakan, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, sebanyak apapun harta benda kita, ingat misi kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lebih daripada itu. Nggak lebih daripada itu. Dalam pengabdian ini, ujungnya itu adalah ketakwaan. Menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu dikatakan bahwa takwa itu, kalau Ubay bin Ka'ab dialog dengan Umar bin Khattab, digambarkan bahwa takwa itu adalah kehati-hatian bagaimana ketika berjalan di atas kerikil-kerikil tajam atau berada di atas duri-duri yang akan menusuk kaki. Gimana kalau kita lewat di tempat itu? Pasti hati-hati. Maka orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati. Berhati-hati menjaga perintah Allah, berhati-hati menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kaitannya dengan Ramadan? Ramadan itu jelas ayatnya di surat Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Adanya puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi artinya puasa itu
adalah jenis amal yang mengantarkan pelaku puasa menjadi hamba yang berhati-hati. Berhati-hati dalam perintah Allah, berhati-hati dalam larangan Allah. Tercapai lagi yang disampaikan Ustadz kita sebelumnya, bahwa Islam kafah akan muncul bagi kehidupan seseorang apabila takwa itu sudah bersemi dalam hati, bersarang dalam pikiran. Kemudian sebagai titik tolak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan ini selalu dibacakan oleh para khatib. Saking pentingnya persoalan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kalau melihat teks ayat ini, berarti perintahnya itu double dia. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Berarti di sini selalu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang dan juga lingkungannya supaya ketakwaan itu tetap tumbuh, berkembang, subur, terjaga. Lalu apa hubungan dengan corona? Sebenarnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya pandemi corona, adanya musibah corona ini justru akan memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, secara tauhidnya orang yang bertakwa menyatakan bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini itu sudah tertulis di dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Bahkan pena adalah alat pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Dan pena disuruh menuliskan, termasuklah pandemi corona. Itu yang bisa berpikir, itu orang yang bertakwa. Hakikatnya orang yang mengembalikan semua kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di muka bumi ini, begitu juga yang terjadi pada diri kalian, melainkan semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa ketika melihat terjadinya sesuatu, kontrolannya cepat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nyangkutnya kepada Allah. Maka kepada kita semua, kunci dari semuanya ini adalah memperbaiki ketakwaan, selalu mereview ulang posisi ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.